Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Mbak Devi. Mbak Devi, tadi kita bicara soal konteks individual ya. Tapi konteks individual ketika kita berinteraksi sama orang, baik lingkungan terdekat keluarga lah atau tetangga, perilaku-perilaku itu bisa nular nggak sih sebenarnya? Oh iya, karena sebagai makhluk sosial tadi, orang lain itu bisa menjadi pemicu. Kita melihat orang lain melakukan tindakan agresif misalnya, kita yang disebut dengan ada istilahnya desentisasi. Kita jadi biasa, kita jadi melihat, oh itu sesuatu yang biasa ya marah-marah. Oh sesuatu yang biasa ya kalau mukul atau jewer dan sebagainya gitu. Jadi bukan konteks menular kayak penyakit kemudian doorplet terus menular, tidak, tapi terjadi pembiasaan. Sehingga kita melihat itu menjadi bukan hal yang luar biasa, menjadi hal yang biasa saja. Nah menarik apa yang disampaikan Mas Reza, memang di Indonesia orang masih salah memahami bahwa gangguan mental itu adalah gangguan kutukan Tuhan misalnya. Padahal gangguan mental itu sama dengan fisik yang bisa diobati dan bisa sembuh. Nah cara pandang ini yang perlu dirubah, walaupun sebenarnya generasi-generasi yang sekarang jauh lebih terbuka. Bisa ditanyakan kepada teman-teman psikolog di mana ada peningkatan, orang kemudian sudah mulai paham bahwa mereka misalnya membutuhkan juga dokter untuk mental mereka gitu ya, untuk bercerita dan sebagainya dalam konteks mendapatkan ketenangan. Nah ini sesuatu hal yang sebenarnya Indonesia kita punya kearifan sosial tersebut. Ya. Tapi nah ini yang menarik, ketika masuk ke peradaban digital semua orang kemudian berubah wataknya karena kita angka menarik sampai 2022 rata-rata orang Indonesia itu 8 jam 48 menit. Sekarang setelah pandemi turun jadi 7 jam 35 menit rata-rata. Artinya ada juga yang over. Yes, screen time-nya, waktu yang dihabiskan untuk berhadapan dengan layar ini. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sebenarnya karena sederhana rupanya kalau para ahli. Kenapa bahayanya? Satu, kita jadi kurang tidur. Orang yang kurang tidur itu jauh lebih sensitif karena dia lebih cepat lelah dan sebagainya. Yang kedua, dengan sering melihat hal-hal yang ada di sini, kenapa kita jadi semakin stres? Karena kita jadi sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Sederhana, orang lain kok kalau mengirim foto banyak yang like, saya enggak, itu saja sudah baper gitu ya. Kalau kirim pesan udah centang 2, tapi kok nggak dibalas, itu sedih lagi dan sebagainya. Lalu yang ketiga, FOMO-nya. Gitu ya, kita jadi terobsesi akan sesuatu untuk bisa ngikutin tren, padahal realitanya kita belum tentu bisa mengikutinya. Sehingga akhirnya kita disibukkan dengan hal-hal yang jauh dari realita kenyataan. Nah ini yang kemudian membuat kita terisolasi di lingkungan sosial. Artinya kita merasa sepi di dalam kondisi yang bising. Tapi apa yang bisa dilakukan melihat kondisi saat ini memang semua orang sudah ada dalam situ Mbak? Ya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan menggunakan gawai ini. Ini ada banyak berkahnya. Walaupun di satu sisi ketika tidak dikontrol menjadi bencana. Makanya kan sekarang rame-rame ada gerakan diet digital. Artinya kalau diet itu kan bukan tidak menggunakan. Hanya saja kita pilih konsumsinya. Satu hal lagi, yang paling berbahaya adalah tadi yang saya bilang, kita menjadi tuna empati dan tuna moral. Kenapa? Karena kita hanya mencari sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau. Ketika kita berhadapan dengan orang lain di dunia nyata yang bisa jadi berbeda dengan kita sudah lupa bagaimana caranya mengelola perbedaan, mengelola konflik, sehingga akhirnya jalan-jalan kekerasan menjadi pilihan. Mas Reza? Ya. Mas Reza kalau melihat nih, tadi kan Mas Reza sudah mengatakan juga mungkin hal-hal yang bisa terlihat atau bibit-bibit dari tindakan kekerasan begitu ya. Apa yang bisa dilakukan tadi adalah curhat atau konseling atau berbagi dengan orang lain. Tapi bisa nggak sih misalnya kita mengalami bibit-bibit tersebut akhirnya benar-benar sembuh total ataupun benar-benar hilang dari diri kita sendiri? Hitung-hitungan di atas kertas bisa, tetapi kembali ke masing-masing individu karena resiliensi alias daya lenting manusia itu juga berbeda satu sama lain. Pada titik ini justru saya merasa sangat penting untuk mengingatkan kita semua akan adanya sebuah kelompok, akan adanya sebuah populasi yang acap kali kita anggap tidak mungkin sakit, tidak mungkin letih, tidak mungkin menderita, tidak mungkin sedih, tidak mungkin takut, dan seterusnya. Siapa itu? Teman-teman kita yang bekerja di otoritas penegakan hukum termasuk polisi. Misalnya, data menunjukkan ya bahwa tingkat bunuh diri di lingkungan kepolisian itu lebih tinggi daripada lingkungan sipil. Data juga menunjukkan
bahwa resiko menjadi penyalahguna narkoba itu lebih tinggi di lingkungan kepolisian daripada lingkungan sipil. Data juga menunjukkan bahwa kasus KDRT lebih rentan terjadi di komunitas kepolisian daripada komunitas sipil. Sayang beribu sayang, pada kelompok yang harus saya katakan rentan ini ternyata justru sudah mentradisi, menurut saya kebiasaan tidak begitu baik ini, yaitu terekspresikan lewat kalimat siap 86 izin perintah komandan, yang mengindikasikan bahwa memang tidak ada ruang toleransi bagi mereka untuk merasa letih, untuk takut, untuk sedih, untuk marah, dan seterusnya. Mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, harus dalam kondisi siap tempur. Pengingkaran sisi kemanusiaan macam ini yang saya khawatirkan akan melipat gandakan resiko teman-teman di kepolisian untuk juga tanda petik menderita pasca pandemi COVID-19 berakhir. Lantas bagaimana mengatasinya? Mudah untuk diucapkan, coba cek unit-unit psikologi di markas-markas polisi. Seberapa laris mereka di mata para personil? Saya bayangkan sangat sedikit sekali personil yang secara sukarela datang berinisiatif, berkonsultasi, meminta bantuan. Barangkali unit-unit psikologi di kepolisian lebih laku ketika terjadi insiden. Sudah terjadi kehebohan, baru kemudian mereka tanda petik laris untuk melakukan penanganan. Itu tadi saya katakan, kalau kemudian konteksnya adalah pada pemadam kebakaran, bukan terdeteksi sejak dini, maka ramalan kesembuhannya juga akan semakin buruk. Alhasil, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, kalau rumus-rumusannya memang relatif sederhana ya, mulai dari promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif. 4 area itu paling tidak yang harus diintervensi secara atau dikelola secara simultan. Oke, baik, itu tadi yang sudah disampaikan Bang Reza, yaitu menjadi apa ya, setidaknya awareness ya buat kita semua, kemudian bagi pemirsa yang juga menyaksikan bahwa kalau misalnya ada ngerasa gangguan mungkin ya, ada kesal, itu ternyata ada solusinya. Minimal kita bisa bercerita pada orang dengan saluran yang tepat ya tentunya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Reza dan juga Mbak Devi sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu.